Kos Putri Belakang Kampus oleh Eka Bagus Krisanto. Namaku Elena. Aku seorang mahasiswa semester 3 di sebuah universitas negeri terbaik di Jawa Tengah. Tahun ini aku ingin pindah ke kos baru karena kos lamaku terlalu ramai. Dan itu sangat membuatku tidak nyaman dan sulit berkonsentrasi. Jadi aku memutuskan untuk pindah kos dengan harapan agar aku mendapatkan tempat yang lebih tenang agar bisa fokus lulus kuliah lebih awal. Aku memiliki seorang teman, Naya namanya. Naya merekomendasikan sebuah kos putri yang katanya murah, bersih, dan sepi. Letaknya tidak jauh juga dari kampus. Kos ini ada di belakang kampus, masuk sedikit ke gang kecil. Aku pun mendatangi kos yang disarankan oleh Naya temanku. Pemilik kosnya seorang ibu yang sudah parubaya. Namanya Bu Rahayu. Saat aku datang, ia menyambutku dengan ramah meski matanya terlihat sedikit kosong. Beliau mengajakku melihat kamar yang akan kutempati. Kamarnya memang bersih dan nyaman. Yang terpenting di sini hening, tidak ada keramaian. Inilah yang kucari. Di kos ini hanya ada 5 kamar. Tapi anehnya, cuma 2 kamar yang ditempati. Aku dan 1 orang lainnya yang katanya jarang keluar kamar. Sedikit aneh, tapi ya sudahlah. Kembali ke tujuan awalku pindah untuk lebih fokus dan cepat lulus kuliah. Bu Rahayu mengantarku ke kamar yang akan kutempati. Aku mendapatkan kamar nomor kedua. Hari itu, aku langsung menata semua barang bawaanku. Dan ya, sejak hari pertama, ada hal aneh yang kurasakan. Saat aku menata semua barangku, terdengar suara tertawa seorang wanita. Tapi kupikir, palingan juga dari kamar sebelah. Jadi ya sudahlah, aku pun bersiap untuk tidur karena sudah lelah. Tapi anehnya, aku tidak bisa tidur nyenyak. Aku mendengar suara ketukan di dinding tengah malam itu, diikuti dengan bau bunga melati yang muncul tiba-tiba, dan suara langkah kaki di lorong. Aku memberanikan diri keluar dari kamar dan melihat ke lorong tekepi. Ternyata tidak ada siapa-siapa. Disinilah ketakutanku dimulai. Aku mencoba memejamkan mataku. Sampai akhirnya, aku bisa tertidur dengan sendirinya. Pada malam keesokan harinya, aku melihat ada seorang perempuan berdiri di depan kamar nomor kelima. Rambutnya panjang, mengenakan daster putih, dan wajahnya menunduk. Aku pikir itu penghuni kos lain yang diceritakan Bu Rahayu kalau dia tidak pernah keluar kamar. Jadi aku sapa. Tapi anehnya, kok dia tidak menoleh? Dalam benakku berkata, sombong banget sih, disapa aja tidak respon. Saat aku mendekatinya, seseorang itu perlahan masuk menembus ke pintu kamar yang terkunci. Dan menurut Bu Rahayu, sudah bertahun-tahun kosong. Seketika aku terdiam. Apakah aku sedang berhalusinasi? Atau mungkin karena aku terlalu lelah pindahan dan lelah di kampus tadi? Aku masih mencoba untuk berpikir positif. Besok paginya, aku mencoba bertanya ke Bu Rahayu tentang penghuni kamar kelima. Ia menjawab singkat, "Gak ada siapa-siapa di situ. Sudah lama kosong." Aku pun menjelaskan kepada Bu Rahayu tentang kejadian semalam yang aku alami dengan harapan semoga Bu Rahayu menceritakan semuanya kepadaku. Tapi nyatanya tidak. Beliau masih sama dengan tatapannya yang kosong. Dan beliau langsung mengalihkan pembicaraan seolah tidak mau membahas tentang seorang wanita yang kurasa dari kamar nomor kelima. Dari sini benar-benar membuatku merasa aneh dan sangat janggal. Karena Bu Rahayu tidak memberiku penjelasan,
Aku pun mulai mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku bertanya ke warung yang ada di dekat kos, ke satpam kampus, bahkan ke Naya. Tapi setiap kali kusebut kos milik Bu Rahayu, mereka terlihat ragu dan hanya menjawab, "Hati-hati aja ya, perbanyak doanya." Bahkan Naya temanku pun kebingungan. Dalam benakku berkata, sebenarnya ini ada apa? Apakah aku salah masuk kos? Apakah benar kos ini yang ditunjukkan oleh Naya? Apakah bukan kos ini yang dimaksud Naya? Aku pun pergi dengan perasaan kebingungan. Apa yang sebenarnya terjadi kepadaku? Aku merasa semuanya seperti nyata, tapi berasa mimpi buruk juga. Aku memutuskan mengintip kamar kelima malam harinya. Dengan senter kecil, aku mencoba membuka pintunya dan terkejut karena tidak dikunci. Di dalamnya gelap, lembab, dan dipenuhi debu. Tapi yang paling membuatku takut, ada banyak foto hitam putih, perempuan muda. Semua tampak mirip dan semuanya tanpa mata. Di tengah ruangan ada cermin besar yang tertutup kain putih. Saat aku menyibak kain itu, cermin memantulkan sesuatu yang tak ada di ruangan. Seorang gadis duduk membelakangiku dengan rambut panjang menjuntai. Ketika aku menoleh, tidak ada seorang pun. Ruangannya kosong. Aku terus-menerus berpikir keras, kenapa banyak kejanggalan di sini ya? Sejak malam itu, gangguan yang kualami semakin sering. Suara-suara tertawa, tangisan, bayangan seorang wanita yang lewat di kaca jendela. Bahkan saat aku bangun tidur, tiba-tiba ada bekas cakaran di lenganku yang aku pun tidak tahu dari mana datangnya cakaran ini. Aku sangat ketakutan. Aku ingin pergi dari sini. Saat itu, aku langsung memutuskan untuk pindah kos saja, karena aku berpikir semua yang terjadi di kos ini sangat aneh dan di luar logika. Tapi saat aku berpamitan kepada Bu Rahayu selaku pemilik kos, beliau menahanku. Beliau pun berkata, "Kamu gak bisa pergi dari sini, Elena. Kamu sudah terlanjur ditandai. Aku tidak akan melepaskanmu dan tidak akan membiarkan kamu pergi dari sini begitu saja." Aku memutuskan untuk kabur malam itu juga. Tapi saat aku melewati lorong kos, tiba-tiba saja semua kamar terbuka dan masing-masing berisi sosok perempuan pucat. Berdiri di depan pintu, hanya terdiam menatapku. Termasuk kamar nomor 5, tempat perempuan tanpa mata itu menungguku dengan senyum yang sangat menyeramkan. Aku pun terus berjalan dengan cepat, melewati semua orang tanpa ragu lagi, walaupun sebenarnya aku sangat ketakutan. Aku berhasil keluar, tapi ketika aku menoleh ke belakang, bangunan kos itu sudah tidak ada. Aku sangat bingung. Lalu selama ini aku tinggal di mana? Bu Rahayu itu siapa sebenarnya? Dan aku yakin betul aku menginap beberapa hari di sebuah rumah. Tapi nyatanya kos yang beberapa hari aku tempati tidak ada. Hanya ada lahan kosong penuh rumput dan papan dengan tulisan "Tanah dijual" yang sudah kusam. Beberapa minggu sudah berlalu. Aku nekat kembali ke sana bersama seorang dosen kampus yang merupakan seorang indigo yang gemar dengan penelitian supranatural. Namanya Pak Denny. Beliau bercerita, dahulunya memang ada kos di tempat ini, tapi sudah lama habis terbakar si jago merah sekitar 10 tahun yang lalu. 5 mahasiswi tewas terperangkap di dalamnya. Salah satunya adalah anak Bu Rahayu sendiri yang katanya sampai saat ini masih menunggu teman sekamar.